Ya, baik, selamat siang teman-teman semua, salam kembali. Jadi saya melanjutkan terhadap pembahasan YouTube saya di video berkaitan dengan pengalaman KD, KS Udah Fukon. Di video kali ini saya lebih membahas berkaitan dengan pemahaman terhadap pengalaman yang dimaksud ya, untuk yang menengah dan besar, berkaitan ada pemahaman bahwasannya pengalaman yang dihitung hanya pengalaman yang mempersyaratkan SBU sesuai SBU atau subklasifikasi yang dipersyaratkan. Nah, kalau kita melihat dari ketentuan LDK, yaitu mengatakan untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi usaha menengah dan besar ya, maka memiliki pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang ya, atau subklasifikasi yang disyaratkan. Jadi tidak ada kalimat di sana pengalaman yang pengalamannya mempersyaratkan subklasifikasi sesuai syarat yang ditenderkan. Nah, contohnya seperti ini. Apabila misalkan ada paket pekerjaan gedung ya dengan nilai misalkan 20M misalkan, itu kan sudah ada KD-nya ya. Jadi setidaknya memiliki KD misalkan 7M lah minimal ya. Lalu kemudian ya, ada peserta menyampaikan pengalaman kemampuan dasarnya dalam 15 tahun terakhir itu nilainya adalah 50M. Pengalamannya pada saat itu mempersyaratkan subklasifikasi jalan misalkan. Nah, sekarang kan pengalamannya adalah sekarang kan paket pekerjaannya adalah gedung ya. Tapi pengalaman yang disampaikan adalah pengalaman SI 003 misalkan dengan nilai 50M. Apakah langsung gugur? Nah, kalau kita pemahamannya bahwasanya pengalaman nih KD-nya harus ya pada saat itu mempersyaratkan SBU yang sesuai dengan yang ditenderkan, maka jelas tidak bisa dihitung karena SI 003 dengan pengalaman gedung misalkan BG 004 ya, tentu tidak akan masuk ke dalam perhitungan KD. Namun aturannya bukan begitu ya. Tadi saya jelaskan ya, pada saat kita bicara tentang LDK itu bicaranya adalah memiliki pengalaman pekerjaan ya sesuai subklasifikasi SBU yang dipersyaratkan. Jadi pada saat ini misalnya BG 004, maka belum tentu ya kita bicara bahwasanya pengalamannya harus pada saat tahun pengalaman pekerjaan tersebut adalah BG 004. Mari kita masuk ke dalam peraturan LPJK nomor 3 tahun 2017 ya. Ini belum dicabut ya, belum dicabut peraturan LPJK ini. Di mana dikatakan dalam hal satu kontrak ya digunakan untuk beberapa subklasifikasi, maka nilai yang dapat diperhitungkan hanya nilai pekerjaan yang sesuai dengan subklasifikasi yang dibuktikan dengan rincian anggaran biaya ya. Jadi apa maksud dari LDK tersebut? Hanya meyakinkan agar paket gedung yang sekarang kita bahas ini adalah benar-benar dikerjakan oleh penyedia yang pernah memiliki pengalaman gedung. Nah, bagaimana dengan subklasifikasi yang contohnya dia menyampaikan pengalaman sebesar 50M tapi SI 003? Kita nggak bisa gugurkan dulu. Kita yakinkan dulu apakah dia di dalam gedung tersebut, siapa tahu dia mengerjakan pekerjaan jalan juga. Karena kemungkinan ada gedung, ada juga jalan. Kita lihat dulu ya. Karena apa? Kita cukup melihat pekerjaan gedungnya itu apakah ada nilai sesuai subklasifikasinya BG misalnya 004 ya. Kalau misalkan ada ya di dalamnya pekerjaan gedung dengan nilai 7M saja ya, karena nilainya paket sekarang ke 20M, maka tentu sudah dianggap peserta tersebut penyedia ya pengalaman tersebut sudah pernah mengerjakan gedung, berarti sesuai dengan subklasifikasi BG 004. Nah, sehingga kita harus mampu ya melihat dulu, jangan kita main gugur saja. Karena LDK tidak bicara tentang pengalaman harus mempersyaratkan SBU BG 004, tapi lebih menegaskan bahwasanya peserta yang ikut sekarang pernah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan subklasifikasi yang dipersyaratkan. Nah, ini aturannya LPJK ya belum dicabut, jelas sekali di sana bahwa perhitungan pekerjaan tersebut tetap kita perhitungkan dengan sesuai subklasifikasi dengan melihat apa rincian anggaran biayanya. Nah, itu yang disampaikan ya. Ini sederhana saja, masih banyak contoh-contohnya ya. Jadi misalkan di Puskesmas misalkan ya buat parkir menggunakan BG tentang kesehatan ya. Padahal ini parkir ya. Tapi pada saat di dinas pekerjaan umum membuat parkir dia menggunakan BG 004.
Nah, yang benar itu yang mana? Jelas ya. Ketika misalkan di danas di dalam persyaratan ketika BG 008, kalau kesehatan saya nggak tahu ya, BG 008 kalau nggak salah ya, dan ternyata lingkup pekerjaannya itu parkir ya, maka itu sudah bisa tetap digunakan di pekerjaan paket tender yang di dinas pekerjaan umum tadi ya. Kenapa? Karena lingkup pekerjaannya adalah BG 004. Nah, jadi bukan bukan harus pada saat pekerjaan sekarang, walaupun misalnya pengalamannya di Puskesmas, oh ini nggak sesuai BG 008. Ya kita nggak bicara demikian, karena tidak ada yang menyatakan di LDK harus BG 004. Kita lihat dulu lingkup pekerjaannya, misalnya parkir, berarti sudah sesuai dengan subklasifikasi BG 004 ya. Salam pengadaan.